Sementara roket ditembakkan secara beruntun oleh sayap bersenjata pejuang Palestina, militer Israel telah bersiap dengan sirine yang meraung di tengah kota Tel Aviv. Alhasil, sirine yang tidak pernah lagi terdengar dalam beberapa bulan itu membuat warga Israel panik untuk selanjutnya mencari tempat bersembunyi demi mendapatkan perasaan aman. Lalu seperti apa serangan ke kota Tel Aviv ini? Rentetan roket bombardir Israel. Sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam mengklaim pihaknya bertanggung jawab atas serangan rudal ke wilayah Israel yang terjadi baru-baru ini. Hal itu disampaikan pihak Al-Qassam melalui telegram pada 26 Mei. Sementara stasiun televisi Hamas, Al-Aqsa melaporkan roket-roket itu diluncurkan dari jalur Gaza. Tidak tanggung-tanggung, tentara Israel melaporkan bahwa 8 roket diluncurkan ke arah Israel Tengah, meski beberapa diantaranya dicegat oleh sistem pertahanan udara. Sirine roket bahkan ikut terdengar di kota-kota seperti Herzliya dan Petah Tikva. Dalam sebuah keterangan yang dilaporkan Al Jazeera, Brigade mengatakan roket-roket itu diluncurkan sebagai respons atas apa yang mereka sebut sebagai pembantaian Zionis terhadap warga sipil. Media-media Israel juga melaporkan sejumlah ledakan yang terdengar dari kota Tel Aviv. Mengutip saluran CNBC, setidaknya ada 50 ledakan yang terjadi di ibu kota Israel, memaksa militer Israel mengaktifkan sirine tanda peringatan bahaya di hari Minggu dengan latar langit kota yang cerah. Warga Israel kocar-kacir. Tidak terdengar selama 4 bulan, sirine di kota Tel Aviv kembali dibunyikan dan praktis mengundang kekhawatiran masyarakat sipil. Dalam sebuah video yang direkam secara amatir dan dirilis kembali oleh CNN, terlihat warga berlarian untuk bersembunyi demi mencari perlindungan dari rentetan serangan roket yang diluncurkan Hamas. Selain membombardir Tel Aviv, sebelumnya juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah mengatakan dalam sebuah laporan bahwa pejuangnya juga menangkap tentara Israel dalam pertempuran di Jabalia. Namun militer Israel membantah klaim tersebut. IDF mengklarifikasi tidak ada peristiwa yang mana seorang tentara ditangkap. Di sisi lain, melalui rekaman suara yang disiarkan stasiun televisi Al Jazeera, Ubaidah menyebut para pejuang berhasil memancing pasukan Zionis untuk disergap di dalam terowongan. Pejuang mundur setelah mereka meninggalkan semua tentara yang tewas, terluka dan tertangkap, katanya menjelaskan. Meski demikian, Ubaidah tidak mengatakan berapa banyak tentara Israel yang mereka tangkap dan tidak menunjukkan bukti dari klaim tersebut. Selebihnya, Hamas malah merilis video yang tampak memperlihatkan seseorang yang diseret di sepanjang terowongan, beserta foto-foto anggota militer yang kelelahan dan senapan panjangnya. Bukti kegagalan tentara Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bisa saja berpikir bahwa serangan ke Rafah akan menandai kemenangan penuh Israel atas Hamas. Namun fakta bahwa kelompok milisi itu masih membalas setiap serangan pasukannya menjadi bukti bahwa klaim Netanyahu masih memiliki celah untuk tetap dipertanyakan. Sebagaimana serangan roket dalam skala besar yang terjadi baru-baru ini disebut sebagai kegagalan tentara Zionis yang sangat memalukan oleh politisi Imran Khan. Mantan Perdana Menteri Pakistan itu mengatakan kepada Al Jazeera bahwa serangan yang berdampak ke Tel Aviv, Herzliya, dan Petah Tikva adalah bukti dari luasnya jangkauan serangan roket yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa Hamas setelah 228 hari berperang masih memiliki kemampuan menyerang Israel, katanya menambahkan. Bahkan ketika serangan pertama terjadi, tidak ada warga Tel Aviv yang percaya bahwa serangan itu dilakukan oleh kelompok Hamas. Jadi pembenaran ekspansi ke Rafah. Masih ingat bagaimana perang di Gaza pertama kali pecah? Saat itu, sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam berhasil menembus pertahanan Israel dalam operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023.
Sekilas ini memang memperlihatkan kegagalan intelijen Israel, namun siapa sangka pihak Israel kemudian melakukan bombardir tanpa ampun dan menamainya sebagai hak untuk membela diri. Nah, kurang lebih seperti inilah skenario yang dipikirkan pengamat politik Israel, Akiva Eldar, saat menyebut Netanyahu akan memainkan peran sebagai korban dalam serangan kali ini. Kepada Al Jazeera, Eldar mengatakan bahwa serangan yang dilancarkan Hamas baru-baru ini dapat membuat Netanyahu percaya ia memiliki pembenaran untuk masuk lebih dalam ke Rafah. Terlebih ia punya target yang jelas, sebagaimana ia menjanjikan kemenangan total di kawasan tersebut. Lebih jauh, Eldar bahkan memprediksi bagaimana Netanyahu bakal berargumen bahwa operasi militer diperlukan untuk menjamin keamanan warga sipil Israel dalam menghadapi serangan-serangan serupa. Sehingga bukan tidak mungkin putusan Mahkamah Internasional kembali diabaikan. Israel langsung serang Rafah. Benar saja, sehari setelah serangan dilancarkan oleh Hamas, Israel balik menyerang dan menyebabkan 35 orang tewas di Rafah. Mengutip laporan India Today, IDF mengklaim bahwa 2 komandan Hamas telah dilenyapkan dalam serangan, tepat setelah pasukannya menyasar kompleks perumahan kelompok milisi Palestina tersebut. Disebutkan bahwa Israel meluncurkan serangan udara ke kota Rafah pada Minggu 26 Mei kemarin, di mana lokasi yang dimaksud menampung ratusan pengungsi Palestina yang melarikan diri dari bagian utara Gaza sejak perang pecah. Menurut pejabat layanan kesehatan dan darurat sipil Palestina, setidaknya 35 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka di kota selatan jalur Gaza itu. Kementerian Kesehatan juga menegaskan bahwa kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menyatakan bahwa sejumlah besar alat pembunuh massal digunakan secara bersama-sama di hadapan dunia yang menyaksikan peristiwa ini di Gaza. Kejadian ini kembali menjadi bukti betapa kejamnya tentara Zionis Israel. Abaikan perintah Mahkamah Internasional. Setelah apa yang dilakukan Israel di Rafah, perintah Mahkamah Internasional pun turun untuk menghentikan itu. Tapi Israel tidak mengisyaratkan akan mengubah arah operasinya di Rafah. Tidak peduli meski Mahkamah Internasional telah memerintahkan untuk berhenti. Faktanya, selain serangan ke kamp pengungsi di Rafah, pusat pengungsian yang terafiliasi dengan Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk Palestina, UNRWA, juga dihantam bom milik Israel. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa pihak Israel menganggap remeh putusan sementara yang disepakati melalui forum internasional. Penasihat Keamanan Nasional Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Tzachi Hanegbi, dalam keterangan terbarunya membantah tudingan genosida dan karenanya merasa berhak untuk mengabaikan perintah Mahkamah Internasional. Ketika ditanya apakah serangan ke Rafah akan terus berlanjut, Hanegbi mengatakan Majelis Hakim Mahkamah Internasional menyebut Israel mempunyai hak untuk membela diri dan memperbolehkan serangan di Rafah. Sebelumnya, Mahkamah Internasional membacakan keputusannya terhadap permintaan mendesak yang diajukan Afrika Selatan pada 10 Mei 2024 setelah mendengarkan oral statement dari kedua pihak pada 24 Mei lalu. Dalam putusan itu, Mahkamah Internasional memerintahkan kembali kepada Israel untuk menghentikan serangan militernya dan tindakan lain apapun di Rafah yang dapat menimbulkan kehancuran fisik secara keseluruhan maupun sebagian terhadap warga Palestina. Perintah Mahkamah Internasional agar Israel menghentikan serangan militer di Rafah hanya sebatas angin lalu. Ketika Israel menyerang, maka Hamas sudah pasti membalas dan begitu pun sebaliknya. Menurut kalian, akankah serangan Hamas ke Tel Aviv berdampak pada langkah Israel untuk memikirkan kembali serangan kota Rafah?